Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, khususnya buat jemaat GPD Ebenezer Sambiarum, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, oh sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh, sebab namamu kudus. Haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Oh, oh, haleluya. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, Yesus. Ajaib, ajaib, Dia ajaib. Oh, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory. Glory, haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Nama di atas segala nama. Oh, Engkau Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Layak, Engkau layak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Puji Tuhan, Shalom. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer di hari-hari ini Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Tentu ada rencana Tuhan yang indah di balik proses ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin agar supaya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami ada lagi sebagaimana kami ada hingga saat ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, selama Engkau Tuhan memberikan kami nafas, kami ingin pakai hidup kami ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berbicaralah bagi kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saat ini multimedia GPDI Ebenezer didukung oleh teman-teman dari Hafruta yang sudah mengupayakan segala sesuatunya. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan jemaat Tuhan yang sudah terlibat untuk mengisi form, bersedia rekaman sebagai pengantar renungan singkat. Saya harapkan agar supaya jemaat Tuhan boleh mengambil bagian, karena ini adalah sebuah cara kita di dalam memfollow up jemaat Tuhan
Ya, meskipun kita tidak bisa beribadah secara komunal, tapi saya percaya persekutuan orang percaya itu di situ Tuhan hadir 2 atau 3 orang di dalam rumah tangga saudara masing-masing. Dan saya berharap agar supaya saudara bisa mengikuti setiap firman Tuhan atau panduan ibadah yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dari Hafruta melalui YouTube channel. Saya percaya kita semua akan diberkati melalui pelayanan mereka. Puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan di ibadah doa sebagaimana setiap Kamis kita berdoa bersama, tetapi saat ini dikemas agak sedikit berbeda. Saudara bisa mengikuti melalui channel YouTube, dan kami percaya mudah-mudahan kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita di hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-12. Tahukah saudara, sebelum kita membaca ayat ini, saya di hari-hari ini berpikir seperti ini. Mungkin masa-masa sekarang ini seperti Yesus sedang menampi kualitas gereja Tuhan, saudara. Kenapa? Sejauh ini mungkin kita nggak biasa ya. Artinya begini, ada mungkin jemaat-jemaat Tuhan yang tidak terbiasa untuk menjadi imam, memimpin keluarganya beribadah, pujian, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi mungkin loh ya, kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini bisa terjadi? Tuhan sedang mencari kualitas anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita sejenak terhenti di dalam aktivitas kita berdiam di rumah, coba saudara renungkan, kenapa di hari-hari ini kita seolah-olah seperti tidak terima, atau mungkin beban terlalu berat, pergumulan begitu berat, saudara. Saudara bisa merenungkan itu. Satu hal saudara, tidak ada segala sesuatu yang terjadi itu tanpa seizin Tuhan. Saya rindu di hari-hari ini jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, engkau harus semakin peka melihat tanda-tanda zaman. Engkau harus semakin menyelidiki lagi kebenaran firman Tuhan. Mengevaluasi diri, sudahkah saya menghidupi setiap perkataan firman Tuhan itu? Karena sebagaimana orang tua dulu ya, kalau seandainya menampi beras gitu, akan terlihat saudara, beras yang dilemparkan melalui nyiru itu akan terpisah, mana yang sekam, mana yang beras. Dulu kalau orang tua kita yang dulu-dulu, kalau cara mensortir, memisahkan kotoran itu ya, saya merasakan bahwa di hari-hari ini gereja Tuhan sedang ditampi. Mana kualitas anak-anak Tuhan yang berbobot. Kalau tidak berbobot, dia pasti akan terhilang. Dia pasti akan tergilas dengan realita hidup ini. Tapi anak Tuhan yang memahami, yang bisa membaca dengan mata iman, dengan kacamata iman, dia akan semakin dewasa. Dia semakin mengerti, oh ini maksudnya Tuhan. Kalau di hari-hari ini, di waktu-waktu lampau mungkin engkau sedang disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Tetapi saat ini Tuhan sedang menyelidik kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara. Tanpa Tuhan, hidup kita sia-sia. Orang-orang Pantai Kosta sangat peka dengan suara Roh Kudus. Kita seringkali oleh karena kedagingan kita ini lebih dominan,
menekan manusia batinia kita ini, saudara. Daging kita yang lebih menonjol. Jujur saudara, di waktu-waktu yang lampau, waktu-waktu lalu sebelum ada COVID-19 ini, mungkin yang tadinya berapi-api semangat membangun mezbah doa puasa, tapi sudah mulai luntur mungkin. Coba kita evaluasi saudara, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Bertanyalah kepada Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Karena saya percaya anak Tuhan yang semakin memahami hatinya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya dia akan tetap kuat dan maju di dalam mengiring Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan pada saat ini terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-12 sampai 14. Kata demikian, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, perjalanan Yesus selama masa pelayanannya di atas muka bumi ini 3,5 tahun bersama-sama dengan muridnya adalah sebuah realita hidup di mana kehidupan anak-anak manusia tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Tetapi tahukah saudara, peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab untuk memberikan satu pelajaran kepada kita. Untuk menyingkapkan mata rohani kita. Kepekaan di dalam kita menilai situasi zaman ini, saudara. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Murid-murid pada saat itu masih belum paham dengan apa yang Yesus katakan. Saat ini renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan yaitu adalah milikilah tingkat kedewasaan di dalam Kristus. Milikilah tingkat kedewasaan di dalam Kristus. Menjadi dewasa. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan, saudara ya. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Pernahkah jemaat Tuhan GPDI Ebenezer di hari-hari ini engkau mengevaluasi diri? Ikut Tuhan selama 10 tahun, 20 tahun. Sudahkah engkau memahami dengan benar apa yang engkau yakini di dalam Kristus? Apa yang engkau imani? Apa yang engkau percayai di dalam Yesus? Kita tahu bersama Pantekosta, orang-orang Pantekosta sering menekankan peran serta Roh Kudus di dalam pertumbuhan iman. Peran Roh serta Roh Kudus yaitu penolong yang diberikan
oleh setiap anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Seringkali kita tidak menyadari hal itu. Kita sudah tidak peka lagi. Kita tidak memfungsikan Roh Kudus penolong yang diberikan di dalam hati kita. Kedagingan kita yang lebih dominan. Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita. Seringkali sudah tidak berfungsi, dalam arti kata dia diam. Ada satu lagu pujian, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan. Roh Kudus itu bergerak, saudara. Demikian pula orang-orang Pantekosta itu dinamis. Ada satu pergerakan, ada satu kemajuan iman. Dalam keadaan tekanan, dalam kondisi apapun. Kenapa anak-anak Tuhan bisa tetap bertahan di dalam berbagai musim kehidupan? Ya, tentu jemaat Tuhan sudah mengalami kesaksian-kesaksian perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Dan sampai sejauh ini, coba kita kembali evaluasi diri. Kita bertanya kepada diri kita, apakah aku sudah dewasa? Dewasa. Dewasa di dalam menyikapi berbagai peristiwa. Bukan dengan persungut-sungutan. Bukan dengan omelan. Tapi lebih kepada penundukan diri atas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, pada murid-murid pada saat itu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya, 3,5 tahun bersama-sama murid pada saat itu. Coba saudara evaluasi, saudara jadi jemaat Tuhan GPDI Ebenezer sudah berapa tahun? Ada yang digembalakan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Coba engkau evaluasi diri di hari-hari ini. Apakah aku sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan? Apakah pengenalanku akan Tuhan sudah benar? Kalau kita hanya mengenal Yesus ketika dia sanggup memberikan berkat-berkat saja. Kalau kita hanya sekedar mengenal Yesus ketika dia mampu menyembuhkan penyakit kita. Itu tandanya kita belum dewasa. COVID-19 menimbulkan satu tanda tanya yang besar bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan. Tapi bagi mereka yang beriman kepada Kristus, saya percaya dia tidak akan pernah goyah. Situasi dunia boleh bergejolak, tetapi imannya tetap bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ketika Yesus menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya, murid-muridnya masih belum memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sudahkah di hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, engkau memfungsikan Roh Kudus sebagai penolong yang menuntun setiap langkah demi langkah di dalam perjalanan imanmu pada Tuhan? Mari jemaat Tuhan, engkau evaluasi diri. Saya pun di hari-hari ini sedang mengevaluasi diri.
Sudah sampai sejauh mana kedewasaan saya di dalam mengiring Tuhan. Karena yang tahu hanya diri saudara sendiri dengan Tuhan. Roh Kudus yang diberikan di dalam hati saudara dan saya, dialah yang menginsafkan ini akan dosa. Kenapa di hari-hari ini Tuhan izinkan pandemi corona ini, wabah corona ini terjadi, saudara. Saya sampai sekarang pun terus mengevaluasi diri. Tuhan sedang berbicara melalui peristiwa ini, saudara. Evaluasilah diri kita. Bertanyalah di dalam diri kita. Kalau di hari-hari ini kita sudah tidak lagi peka dengan suara Roh Kudus. Kita sudah tidak lagi ada kerinduan untuk bersekutu dengan Dia. Sudah tidak ada lagi kerinduan membaca surat cintanya, kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang Roh Kudus akan ingatkan di dalam mata hati dan pikiran kita? Karena kalau anak Tuhan dia sudah tidak peka lagi, sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang salah dan benar. Seolah-olah semuanya abu-abu. Sangat berbahaya sekali. Penolong yaitu Roh Kudus telah diberikan kepada saudara dan saya untuk menuntun, memimpin kehidupan kita. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita sudah jarang lagi membaca firman-Nya. Kita sudah jarang lagi membangun mezbah. Di hari-hari ini mari kita perbaharui kembali hubungan kita dengan Tuhan. Agar supaya perjalanan iman kita sampai pada tujuan. Kedewasaan iman. Ayat yang ke-12 dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Belum dapat menanggungnya. Jelas saudara, 3,5 tahun belum cukup untuk seseorang itu menjadi dewasa. Kalau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun engkau mungkin mendengarkan firman Tuhan masih gampang tersinggung. Jelas engkau masih kanak-kanak. Engkau masih belum bisa menanggung apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh seorang pemberita Injil. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seringkali kita meragukan. Bagaimanakah kualitas imanmu di hari-hari ini? Terkadang saya mengevaluasi perjalanan iman, pertumbuhan gereja, GPDI Ebenezer ini. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau mau bagi gerejamu ini? Gereja ini ada di tempat ini adalah untuk memfollow up saudara. Tapi selama beberapa bulan ini, sudah 1 bulan lebih ini, kita beribadah secara melalui sosial media ini. Rasanya ada sesuatu yang, tapi Tuhan izinkan ini untuk mengoreksi pribadi lepas pribadi. Pribadimu, hatimu, Tuhan jauh lebih mengenal. Saudara, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, pekalah terhadap suara Roh Kudus.
Kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, pendeta juga manusia, tidak bisa menobatkan saudara. Karena yang hanya bisa menginsafkan pribadi saudara untuk tetap hidup berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan adalah Roh Kudus. Tergantung keputusan saudara di dalam menerima kebenaran firman Tuhan ini. Orang yang dewasa memiliki tingkat indera pengecap yang sudah lengkap. Mulut untuk merasakan, mencerna setiap apa yang dimasukkan. Demikian pula telinga saudara. Ketika saudara memiliki telinga yang dewasa di dalam Tuhan, engkau tidak akan pernah tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Melainkan engkau mulai mencerna dan memasukkannya di dalam hati dan menjadi rema. Menghidupi setiap perkataan firman Tuhan. Tentu dengan kekuatan kita tidak mampu. Ada Roh Kudus yang menolong kita untuk mulai mengarahkan ketika kita sudah mulai bengkok. Kalau di waktu-waktu lalu, waktu-waktu yang sudah kita lewati, kita di hari-hari ini sudah mulai hilang kepekaan. Kita sudah tidak lagi ada keintiman dengan Tuhan. Mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, fungsikanlah Roh Kudus itu. Orang-orang Pantekosta di masa-masa yang sulit, kenapa mereka bisa tetap bertahan? Karena mereka yakin Roh Kudus yang senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan untuk tetap maju berjalan dalam mengiring Tuhan. Militansinya orang-orang Pantekosta, semangat orang-orang dulu. Kalau saya mengingat kembali masa-masa Opa yang sudah mendahului kita, mereka begitu luar biasa. Walau di dalam penderitaan, tetap terus maju melayani Tuhan. Demikian pula kita di hari-hari ini, di masa-masa yang sukar, bangkitkanlah iman. Pekalah, fungsikanlah Roh Kudus itu, saudara, dalam hati kita. Saya percaya dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, kita mulai sadar dan kita mulai introspeksi diri. Apakah aku sudah menjadi dewasa dalam Tuhan? Karena kalau orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dewasa, dia tidak akan menuntut, dia tidak akan bersungut-sungut, tapi dia tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada masa depan. Puji akan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk di hari-hari ini kami memiliki kepekaan. Di dalam kami membaca situasi akhir zaman ini Tuhan. Kami sadar, kami mengakui di waktu yang lalu kami terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan mungkin acuh tak acuh untuk kehidupan rohani kami. Tapi mulai saat ini ya Tuhan, kami tetap membangun hubungan intim kami dengan Engkau Tuhan, tanpa kami mengabaikan tanggung jawab kami sebagai manusia yang harus bekerja. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, kalau ada di antara mereka di hari-hari ini sedang menghadapi satu pergumulan Tuhan, Tuhan Engkau tolong, Engkau memberikan kekuatan iman, karena kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar Tuhan, disitulah kami semakin hari
semakin dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.